Pak Jokowi kan bukan terbatas hanya hubungan ketua umum partai politik dengan seorang presiden ya. Tidak bisa dipungkirin ada hubungan personal yang cukup dekat lah. Hubungan seorang mungkin saya yang lebih dituakan dengan yang lebih muda sedikit. Nah, suasana pertemuan baik sekali, suasana silaturahmi ya, tidak ada hal-hal yang terlalu formal kita bicarakan. Mungkin lebih banyak kita saling bertukar informasi. Apel siaga kita ini kan dipuji nih sama Pak Jokowi. Nah, untuk Bapak yang menyinggung soal revolusi mental itu Pak Jokowi ada komentar nggak? Ada. Saya sedang tunggu-tunggu Bang Surya ngomong apa lagi nih. Ya suasana kekeluargaan sekali. Itu saya harus jujur mengatakan itu. Dan saya pikir ini bagus sekali karena memang ini yang kita butuhkan. Mas Taslin yang mengatakan sudah direncanakan sejak lama. Saya mendengar info lain baru diberitahu paginya. Yang kedua, yang saya dengar juga di situ bukan 4 mata, ada Pak Pratik katanya 6 mata. Nah, itu bisa dimaknai macam-macam ya. Tetapi apapun itu menurut saya pertemuan ini menyejukkan lah. Dalam arti perbedaan politik tidak bisa dipungkiri. Itu terlihat sekali semenjak adanya deklarasi Anies dan komunikasi politik yang makin renggang karena jarang sekali kemudian Bang Surya bertemu dengan Pak Jokowi. Kritik dari teman-teman Nasdem juga sangat terasa, baik itu dari mulut teman-teman Nasdem sendiri atau misalnya dari Metro TV yang dianggap terafiliasi dengan Nasdem. Jadi saya pikir nggak bisa lah kalau dilihat ini dengan bahasa normatif tidak ada apa-apa. Memang sedang ada apa-apa, hubungannya renggang. Tinggal pertanyaannya adalah apakah pertemuan kemarin sifatnya kosmetik politik atau ada sebuah kesepakatan politik. Saya pikir nggak mudah juga ya kesepakatan politik terjadi hanya dalam 1 jam pertemuan. Perbincangan tersebut tidak membahas reshuffle. Masalah reshuffle itu sudah final di Nasdem ya. Nasdem sudah cawe-cawe menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi karena itu prerogatif Pak Jokowi. Kita tanya jawab. Nah itu prinsip politik yang dari awal diletakkan oleh Pak Surya Paloh ya kepada publik ke dalam ataupun keluar lain. Jadi ini perkawanan politik bernegara dan berbangsa itu tidak tergantung power sharing. Dengan Pak Jokowi dari awal 2014-2019 itu totalitas dukungannya tidak berkurang. Bahwasanya ada dinamika pasang surut itu suatu hal yang wajar ya. Dan kemudian harus kita lihat adalah Pak Surya selalu dalam posisi suasana kita menghadapi pemilu tahun 2024 yang waktunya tidak terlalu lama lagi di depan mata kita. Bagaimana kalau bisa semua para katakanlah elit bangsa ini ada suasana yang menyambutnya itu tidak dengan ketegangan, kekakuan, apalagi dalam suasana yang gundah, gulanas. Kalau bisa kita bawa sedikit lebih rileks, saya pikir bagus itu. Masalah pilihan masing-masing, memang itulah esensinya demokrasi kan. Dan semakin matang kita dalam pemahaman untuk mengaktualisasikan arti keberadaan kita dalam sistem dan model demokrasi yang ada, saya pikir semakin baik kita dalam berbangsa dan bernegara ini. Nah, Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu. Saya sih tetap melihat bahwa Nasdem tetap akan konsisten memajukan Mas Anies karena resiko politiknya juga besar ketika misalnya mengundurkan diri ya, karena sudah terlanjur mengambil posisi agak berseberangan dan komunikasi politik sudah lebih sering terjadi dengan 2 partai oposisi. Tetapi apakah kemudian juga Pak Jokowi akan mengambil sikap lebih tegas dengan mengeluarkan 2 nama menteri? Saya melihat Pak Jokowi tetap akan menilai berdasarkan basis kinerja. Sampai sekarang saya pikir kinerja dari Bu Siti Nurbaya masih cukup baik. Sementara kita tinggal lihat ya perkembangan terkait dengan Kementan yang kemarin sempat diterpa isu hukum, dan andai kata diganti pun saya pikir bukan karena alasan politik, tapi harus didasarkan pada faktor hukum atau alasan kinerja. Jadi saya melihat sebagai kesimpulan pertemuan kemarin baik dalam konteks sebuah etika politik, menyejukkan,
tapi saya pikir agak sulit berharap ada sebuah perubahan sikap politik besar. Mengkritik itu satu hal yang harus ya, tamparan seorang sahabat lebih mulia daripada ciuman seorang pengkhianat. Pak Surya selalu mengingatkan itu pada Pak Jokowi ya. Jadi walaupun ada yang Mas Adi bilang tentang revolusi mental di GBK itu ya, satu hal yang harus objektif kita sampaikan bagaimana keadaan, itu yang pertama. Yang kedua tentu perbincangan kemarin juga sekitar pemilu ya, itu yang Pak Jokowi juga bertanya bagaimana siapa nih wakilnya Mas Anies ya. Itu kan yang kepo tidak hanya Pak Presiden ya, tapi semua kita kepo siapa sih ya yang akan mendampingi Mas Anies. Kita sabar saja, ini memang nanti akan keluar sendiri dari mulutnya Mas Anies, dari kantong Doraemonnya Mas Anies itu bisa keluar itu. Nah, jadi apapun itu, ini menunjukkan suatu hal yang politik kita berbeda, tapi sebuah komunikasi terbangun, kedewasaan mereka ini sebagai sebuah bentuk politik. Jokowi ungkap isi pembicaraan dengan Surya Paloh di istana. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan isi pembicaraan saat dirinya bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 17 Juli 2023. Jokowi mengakui dirinya membahas tentang pemerintahan hingga politik 2024 dengan Surya Paloh. Ya, ada berbicara masalah yang berkaitan dengan kepemerintahan, ada yang berbicara masalah yang berkaitan dengan politik, ada yang berkaitan dengan 2024. Jelas Jokowi di Provinsi Bengkulu, Kamis 20 Juli 2023. Dia menyebut pertemuan dengan Surya Paloh adalah hal yang biasa. Jokowi sendiri enggan mengungkapkan secara detail isi pembicaraannya dengan Surya Paloh. Pertemuan dengan Pak Surya Paloh ya pertemuan biasa, kita kan sering ketemu ya, berbicara wajar, masa mau tahu semuanya, ujarnya. Tapi kan gak bisa saya sebut satu persatu secara detail, enak banget dong, sambung Jokowi. Sebelumnya Presiden Joko Widodo penasaran siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Jokowi bertanya kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, siapa nama cawapres yang sudah dikantongi Anies. Pertanyaan Jokowi itu disampaikan ketika bertemu dengan Surya Paloh di istana pada Senin 17 Juli 2023. Nah, Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya ini? Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu urusan Pak Anies itu, kata Paloh di Nasdem Tower Jakarta Pusat Selasa 18 Juli 2023. Surya Paloh menyampaikan kepada Jokowi bahwa dirinya sendiri belum tahu siapa yang akan mendampingi Anies di Pilpres 2024. Kata dia, hanya Anies yang tahu. Ya, saya bilang saya belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya, itu saja kira-kira begitu, kata Surya Paloh menirukan jawaban kepada Jokowi.